What the fuck are you doing, Julia? You're dead. You're dead! Di awal film diperlihatkan 3 orang wanita yang sedang ingin berlibur di salah satu desa di Thailand. Mereka berlibur di pedalaman Thailand yang suasananya masih sepi. Setibanya di tempat tujuan mereka, tanpa diketahui mereka sudah diawasi oleh seorang kakek yang terus memandang mereka. Mereka pun berlanjut ke rumah tempat mereka tinggal di sana. Sesampainya di rumah itu, mereka sudah disambut dengan hawa mistis yang ada di sana. Terlihat juga rumah yang sudah dikosongkan amat lama oleh si pemilik rumah. Mereka pun melihat-lihat semua yang ada di dalam rumah itu. Hingga sampailah mereka di suatu ruangan yang dipenuhi barang-barang antik dan di salah satunya adalah patung wanita kecil emas yang ada di sana. Berawal dari sanalah hal buruk yang akan mereka alami. Pagi hari pertama pun tiba. Mereka baru menyadari tidak ada makanan di rumah itu, hanya tersisa teh yang bisa diminum. Dan mereka pun memutuskan untuk pergi ke perkotaan untuk membeli makanan. Namun seketika terdengar suara aneh yang membuat salah satu dari mereka mencoba melihat. Dan sangat terkejutnya ketika muncul seorang kakek-kakek yang dari awal sudah mengawasi mereka. Mereka pun bertanya sedang apa si kakek berada di sini. Namun tak lama lagi si anak dari si kakek itu datang dan membawa pergi si kakek. Ia berkata kalau si kakek sudah tua dan sering berkeliaran. Well, that was creepy. Cerita dilanjutkan ke perjalanan 3 wanita itu yang bernama Alex, Julia dan Rahel ke perkotaan untuk membeli makanan. Setibanya di sana mereka bertiga memilih barang-barang yang mereka suka. Namun tak disangka ada 2 orang lelaki yang sedang memperhatikan mereka. Dan ketika ditanya oleh Rahel mereka pun langsung pergi dari sana. Usai dari sana Alex, Julia dan Rahel pun memutuskan pergi ke klub malam. Dan tak disangka mereka melihat 2 orang lelaki dan 1 temannya ada di tempat yang sama. Mereka pun memutuskan menghampiri laki-laki itu dan mengajaknya minum bersama. Dengan kondisi yang mabuk mereka pun pulang dan bercumbu di rumah mereka. Dan ketika mereka minum minuman terakhir di sana, seketika mereka tidak bisa kontrol diri mereka masing-masing. Mereka pun terbangun di pagi hari dan tak menyadari yang terjadi semalam. Yang mereka ingat kejadian semalam itu hanya mimpi. Namun yang membuat mereka bingung mereka bermimpi sama, yaitu semalam mereka membunuh laki-laki itu. Please, don't do that. Don't do that, please. Mereka pun merasa janggal dan mencoba melihat ke kamar mereka namun tidak ditemui bekas darah yang tersisa. Dan mereka baru menyadari kalau perhiasan mereka hilang yang pastinya mereka mengira 3 laki-laki itu yang sudah mencurinya. Namun yang membuat mereka kaget yaitu, patung emas itu ikut menghilang juga. Mereka pun mencoba menghubungi si pemilik rumah penginapan itu. Dan bercerita kalau perhiasan mereka sudah dicuri berserta patung emas yang ada di sana. Namun yang membuat mereka bingung si pemilik penginapan itu mengatakan tidak ada patung emas yang seperti mereka bilang di rumah itu. Mereka pun masih kebingungan dengan apa yang sudah terjadi. Mereka pun mencoba mencari patung itu di tempat penjual barang-barang antik, namun tidak juga menemukan patung itu. Dan di sana mereka melihat anak kecil yang sejak tadi memperhatikan mereka. Lalu anak kecil itu mengajak mereka untuk mengikutinya. Hingga sampailah mereka di tempat yang sepi. Dan di sana anak kecil itu menunjukkan sebuah rumah yang di mana rumah itu ditempati oleh seorang penyihir tua.
Mereka pun bertanya tentang patung emas itu pada penyihir. Namun penyihir itu tidak memilikinya. Dan mereka menjelaskan bahwa anak kecil di pasar yang membawa mereka ke sini. Namun ketika dilihat anak kecil itu sudah tidak ada. Ketika mereka ingin pergi, si penyihir itu mengatakan kalau patung emas yang dimaksud itu bernama Kumari Gadis Emas. Dan penyihir itu bertanya dari mana kalian mendapatkannya. Kumari Gadis Emas itu harus disembah. Dan si penyihir mengatakan, Kumari mengikuti mereka karena mereka sudah membebaskannya. Mereka pun diberi kalung untuk berlindung dari Kumari. Lalu mereka pun pergi karena berpikir si penyihir itu sedang mabuk. Sesampainya di rumah, mereka menelpon sahabat mereka dan menjelaskan tentang patung emas Kumari itu. Namun laptop yang mereka pakai mati secara tiba-tiba. Lalu mereka pun merencanakan untuk segera keluar dari rumah itu. Malam pun tiba. Mereka dihantui oleh patung emas Kumari itu, yang membuat mereka semua ketakutan. Dan mereka pun memutuskan tidur di lantai bersama-sama untuk keselamatan mereka. Ketika bangun di pagi hari, mereka melihat ada bekas telapak kaki di lantai. Mereka pun kembali ke rumah si penyihir itu. Namun mereka tidak menemukan si penyihir itu. Dan ketika mereka kembali ke rumah, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan si kakek yang sudah ada di sana. Anak si kakek pun datang untuk menjemputnya dan menjelaskan kalau si kakek masih teringat keluarganya yang dulu tinggal di rumah itu. Dan si kakek pun berkata bahwa mereka telah mengambil semua darinya. Mereka pun berpikir kalau si kakek tahu tentang semua ini. Dan mereka pun ke rumah si kakek itu dan memaksa si kakek untuk menjelaskan semua yang terjadi. Si kakek pun bersedia menjelaskan semuanya. Dahulu kala, rumah itu milik saudaranya yang mempunyai istri yang sedang hamil. Namun si wanita hamil itu terus-menerus jatuh sakit. Hingga akhirnya si suami meminta bantuan penyihir untuk kesembuhan istri dan anak dalam kandungannya. Si penyihir pun berkata bahwa ia harus mengorbankan kehidupan yang lainnya. Dengan cara membunuh putrinya yang bernama Vanida dan menyelimuti tubuh Vanida dengan emas agar istri dan anak yang dikandungnya bisa selamat. Persyaratan itu pun disetujui. Dan dilakukanlah ritual itu dengan dibantu si kakek. Namun si wanita hamil itu yang mengetahui anaknya dibunuh untuk ritual keji itu, memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menggantungkan dirinya hingga tewas. Mengetahui hal itu si penyihir membuat jimat agar roh dari anak itu tidak bisa bebas dan tidak bisa mengganggu. Mendengar cerita si kakek itu mereka kesal atas kekejaman yang dilakukan si kakek. Dan mereka pun bertanya bagaimana untuk mengakhiri semua ini. Si kakek pun menjawab, Kumari tidak bisa dihentikan. Dan si kakek memberikan jimatnya. Mereka pun pergi dari sana dan membicarakan kekejaman si kakek yang sudah tega membunuh gadis kecil bernama Vanida dan menyelimutinya dengan emas. Dari sana juga sikap Alex yang sudah mulai berbeda dan membakar jimat yang diberi si kakek. Di tempat lain anak si kakek dirasupi oleh roh dari Vanida yang ingin membalaskan dendamnya kepada si kakek. Dan si kakek pun meminta maaf atas kesalahannya. Namun Vanida tetap ingin membalaskan dengan merasuki anaknya dan membuatnya bunuh diri di depan si kakek. Di waktu bersamaan datang 3 wanita itu dan melihat si kakek yang sudah berlumur darah. Mereka pun menganggap si kakek yang sudah membunuh anaknya sendiri. Hingga akhirnya Julia pun mendorong si kakek dan si kakek jatuh terbentur kursi hingga tewas. Melihat si kakek yang sudah tewas mereka pun panik karena telah membunuh si kakek. Mereka pun kembali ke rumah. Dan Alex yang sudah berubah sikapnya mengatakan kalau Julia telah membunuh. Hal itu membuat Julia dan Rahel semakin panik. Di saat Rahel dan Julia sibuk berkemas, Alex memasuki ruangan di bawah tanah dan berteriak sehingga membuat Rahel dan Julia mencari suara itu dari mana. Dan pandangan mereka bertuju ke satu tempat. Ketika didekati oleh Julia dan Rahel, Alex pun memanggil dari ruangan itu yang membuat Julia dan Rahel masuk ke ruangan bawah tanah itu. Dan ketika Rahel dan Julia masuk, mereka melihat Alex yang sudah berbeda sikap. Dan terlihat juga ada laki-laki yang menjadi korban pembunuhan di mimpi itu. Yang membuat Rahel dan Julia yakin bahwa kejadian di mimpi itu sebenarnya adalah nyata.
Dan Alex berkata bahwa itu dimulai dari kita dan karena dia tidak memakai jimat yang di kalungnya. Dan Alex pun memukul Julia dan Rahel sehingga membuat mereka tak sadarkan diri. Ketika tersadar, Julia dan Rahel sudah berada di kursi dengan tangan terikat. Stop! What are you doing? Dengan pisau di tangannya, Alex langsung mengarahkan pisau itu ke leher Julia. Yang membuat Julia tewas mengenaskan dengan darah yang mengalir dari leher. Alex pun mengarahkan darah Julia ke suatu tempat dengan keji. Rahel yang melihat itu sangat histeris. Dan ketika Alex mengarahkan pisaunya lagi, Rahel seketika berkata, "Hentikan Vanida." Rahel pun menyadari bahwa itu bukan Alex, tapi Vanida. Rahel meminta Vanida menghentikan semuanya. Namun dendam Vanida begitu besar. Orang membunuhnya dengan kejam hanya untuk kehidupan orang lain. Dan Vanida berkata kalau mereka bertiga datang dengan manja, sombong, arogan. Itu yang membuat Vanida marah. Dan seketika Vanida menarik lidah Rahel hingga putus lalu menggorokkan pisunya ke leher Rahel hingga Rahel tewas mengenaskan. Dan darah dari Rahel ditempatkan di tempat yang lalu diminum oleh Alex yang sedang dirasuki oleh roh Vanida. Alex yang masih dirasuki oleh roh dari Vanida mencoba menghubungi pacar dari Julia dan berkata, "Sesuatu terjadi pada Julia dan mereka harus keluar dari sini."